Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Jami ini. Kita mau sholat jamaah di rumah Sukadi Kabupaten Rokan Hilir. Selamat datang, selamat menyaksikan. Kita mau sholat Idul Adha bersama di sini. Tepatnya di masjid mana ini? Sukadi. Cikladi, Hilir ya. Iya. Pas di Masjid Jami. Iya. Oke, kawan-kawan, saksikan keseruannya ya. Oke, ikuti kami ya. Oke. Sekedar. Tunggu. Iya. Ini dia generasi muda yang bertalenta. Harus bisa nanti ya. Wah, mantap ini. YouTube nih. Iya. Nasi nak. Iya. Jalan kan? Masuk dekat. Masuk. Sholat adik ya. Apa namanya? Rizal. Ada Bizan. Ada di Masjid Jami sebelah dulu. Pak Haji. Ada. Masih YouTube tak masih itu. Ini foto. Tuh. Foto ubahkan punya. Bahan. Sika. Ambil aku mau kamu. Sika tutup tadi ya. Marilah kita sama masjid ini mungkin kita kalau ada nanti bagaimana nanti ya. Manu berjalan terus, tapi mari kita bersama mendukung kita dan anak-anak kita juga anak-anak kita itu untuk mengaji dia bersedia sampai kapanpun anak-anak kita bermimpi. Terima kasih adalah 80 kami dari Imam sekaligus khotib. Berikut nanti audio itu masukkan pada masyarakat kami supaya terkenang apa yang disampaikan. Cukup sekian. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Penghulu kita. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Datuk Penghulu Kepulauan Sukadi Hilir yang telah memberi sambutan kepada kita semua. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, acara yang ketiga, laporan hasil peserta korban yang disampaikan oleh yang mewakili dari panitia korban. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Khalifah Dr. Andus Basarudin. Kepada Bapak Khalifah Haji Dr. Andus Basarudin, kami persilakan dengan segala hormat. Untuk dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati, yang kita bersyukur syukur kepada Allah SWT yang pada saat ini masih kita diberikan izin untuk menghirup udaranya tanpa bayar. Ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Datuk Penghulu beserta aparatnya,
dan kepada Tuan Guru Sulung beserta jamaah ini mama jamaah yang kami cintai, anak-anak kami pesantren yang masih libur pada hari ini, dan yang kami sayangi dan kami muliakan Tuan Guru kita Putra Irwansyah, sarjana syariah, MH, Mister Hukum. Ini ya kita artinya mari kita bersama-sama melebihi beliau. Beliau MH, kita hanya doktor. Ini karena anak kita pesantren ya. Ini banyak ini. 12 ekor kali 7, 84 orang kali dibaca. Tak jadi kita jadi imam dan khatib nanti lagi kan. Jadi saya minta maaf lah nanti waktu penyembelihan aja lah dibaca nama-nama orangnya. Dan saya hanya menyampaikan bahwa tahun ini 12 ekor, tahun kemarin 7 ekor, naik 5 ekor. Mudah-mudahan tahun akan datang naik 10 ekor. Ya. Anda kami bacakan kemudian itu nanti panitia penyembelihan tolong bacakan nanti nama-nama orangnya. Hanya saya membacakan pertama yaitu kelompok Mustami dan Dayat sebanyak 14 orang, 2 ekor sapi. Saya minta maaf. Wabillahi hidayah. Demikian tadi laporan hasil peserta kurban pada tahun ini yang disampaikan oleh mewakili dari panitia, yakni pada tahun ini untuk sapi sebanyak 12 ekor. Mudah-mudahan bagi yang berkorban dimudahkan oleh dimudahkan oleh Allah SWT rezeki, diberi kesehatan, dan kepada kita semua mendapat pahala di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Yang bertindak sebagai imam dan khatib yakni Putra Irwansyah, sarjana syariah, master hukum dari Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Bertindak sebagai Bilal ini Bapak Azli, dan dilanjutkan nanti wirid silsilah dipimpin oleh guru suluk kita, kemudian tahlil dipimpin oleh Khalifah Yakub, kemudian Kemah Wahyu Ilahi disampaikan oleh Desni Walpizan, dan ditutup dengan doa dipimpin oleh guru suluk kita. Itulah susunan petugas sholat Idul Adha pada pagi ini, dan kita masuki pelaksanaan sholat Idul Adha, dan kami persilakan kepada petugas yang telah kami tunjuk. Kepada Bilal kami persilakan. Baik, sebelum acara sholat Idul Adha kita mulai, kami minta pengarahan dari imam dan khatib. Pada pagi yang berkah ini kami tersehat dari Bapak Putra Irwansyah, sarjana syariah, master hukum. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kembali kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kita kembali di tahun ini. Di tahun yang lalu saya juga khotibnya, tahun ini saya juga kembali khotibnya. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan kali ini saya ditunjuk lagi oleh panitia untuk menjadi khotib Idul Adha pada tahun ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha ini perlu saya ingatkan kita kembali, hanya sekedar mengingatkan sampean. Bahasa awaknya
yang lupa tu wak ingatkan kembali. Solat Idul Adha itu terdiri dari 2 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad 2 rakaat, sama seperti solat biasa, cuma lain bedanya. Bedanya saya sampaikan. Apa niatnya? Karena setiap amal ibadah itu tentu diawali oleh niat, karena ini rukun. Kalau tidak disampaikan, tidak dibaca niatnya, maka tidak sahlah salatnya. Kalau mazhab Syafi'i itu dimulai dari huruf alif sampai huruf ra. Allahu Akbar, pasang niat di situ. Karena niat itu sebenarnya krojo hati, amalan hati. Amalan hati dipasang niat di situ dan mulai dari Allahu Akbar. Cuman boleh wak melapaskannya sebelum itu. Apa lapasnya? Usolli sunnatan Idul Adha mustaqbilal kiblati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau bahasa awaknya boleh, sengaja aku salat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Bahasa awak pun boleh. Allah tu paham. Aku pun bahasa awak. Jadi masuk planet lah. Itu mulai dari huruf alif sampai huruf ra, pasangnya di situ. Sengaja aku nak solat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram, awak baca doa iftitah seperti biasa. Kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi wa asila, atau Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tersorah apa yang bisa awak baca doa iftitah. Setelah doa iftitah awak baca, maka ditambah 7 takbir. Itu bedanya 7 takbir. Di antara takbir disunnahkan awak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nak lengkap ditambah wala haula wala quwata illa billah. Kalau nak hafal baca sambil subhanallah cukup. Kalau nak lengkapnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billah. 7 ditambah 7 takbir, dan di antara takbir awak bertasbih. Baru kemudian baca Al-Fatihah seperti biasa. Kemudian di rakaat kedua, setelah takbir dari sujud tadi ditambah 5 takbir lagi, 5 takbir, dan di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan kemudian sama seperti salat biasa, baca Al-Fatihah kemudian baca ayat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kemudian setelah itu, setelah kita laksanakan sholat Idul Adha, diharapkan jangan ulang dulu dongakan dulu khotib menyampaikan khutbah. Itu supaya dapat kesempurnaan daripada sholat Idul Adha kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada dia 12 orang, tinggal 1 orang grupnya, yaitu Haji Anwar Ahmad, sebanyak 7 orang, 1 ekor sapi. Saya lupa tadi tentang tersilip. Ya, jadi karena itu nanti saat di waktu tolong sampaikan nama-nama orangnya yang ini kami sampaikan. Bisa, sama dia. Baiklah. Dekat pasar. Ke pasar. Ini kok rekan-rekan Warman. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu atadilu, lurus dan rapatkan saf. Isi saf yang masih kosong di hadapan kita penuhkan dulu. Ya, ke bawah, ke bawah. Kita harus ke ya.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Azmi. Wali aku ya di mana? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai dah Isam.
Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di jemaah yang mulia ini, di rumah Allah, di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Oleh karena itu, selagi masih ada diberikan kesempatan oleh Allah itu, kita gunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, akan Allah tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, jika kamu kufur, lupa akan nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mengurangi nikmat kita, Allah tak akan mengurangi nikmat kita, tapi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, paling bakhil di muka bumi ini adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sampai di situ, sayang kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat dibuktikan sudah sejauh manakah kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kita akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita teringat tentang seorang nama yang selalu kita ucapkan setiap kita melaksanakan ibadah salat. Paling tidak dan paling kurangnya 4 kali setiap kita melaksanakan salat. Apakah itu salat wajib ataupun salat sunat? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pada pagi hari ini kita teringat dengan sebuah nama itu, tentang nama seorang nabi yang agung, seorang nabi yang mulia, bapaknya para nabi, yang keturunan-keturunannya melahirkan generasi-generasi nabi setelahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga
istrinya, wa ala ali Ibrahim. Oleh karena itu kaum muslimin sekalian, kenapa nama ini sejak kita melaksanakan sholat kita selalu menyebut namanya? Paling tidak 4 kali setiap kita melaksanakan ibadah sholat. Apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunat, kita tentu menyebut nama Nabi Ibrahim dan beserta keluarganya. Tentu ada kemuliaan, ada keutamaan, ada pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dalam peristiwa pada kesempatan kali ini yaitu tentang ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana ketaatan seorang Ismail alaihissalam yang ketika itu ingin disembelih oleh ayahnya. Apa kata ayahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Ketika Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, wahai anakku, dipanggil oleh Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, sesungguhnya aku akan menyembelih kamu, fanzur ma tara, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ini memang perintah Allah, laksanakanlah. Begitu taatnya seorang Ismail alaihissalam kepada ayah kandungnya. Hari ini inilah yang mungkin kurang dari diri kita. Bersyukur kita kali ini masih punya seorang ayah. Bersyukur hari ini masih kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan seorang ibu. Mungkin sebelum kita berangkat ke masjid ini, ada di antara kita berangkat ke kuburan, menjenguk kuburan ayahnya, menjenguk kuburan ibunya. Tapi sadarkah kita, surga yang di depan mata kadang-kadang kita lupakan, wahai kaum muslimin. Kita asik dengan amalan-amalan wajib kita, kita asik dengan amalan-amalan sunat kita, sibuk kita pergi ke Mekah, umrah berkali-kali, tapi surga yang di depan mata kita lupakan. Karena bahwa sesungguhnya setelah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita gauli dengan baik adalah kedua orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sesungguhnya Allah adalah ayah dan ibu kita. Itulah yang harus kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Sepulang dari sini kita masih melihat ayah kita duduk di sebuah kursi, kemudian tubuhnya masih dalam keadaan lemah, sakit. Kadang-kadang kamar mandi pun tak sanggup. Saat itulah kita membuktikan inilah surga di hadapan kita. Surga yang di depan mata kita lupakan. Solat kita sunat berbanyak kali, tapi kita durhaka pada kedua orang tua kita, tak ada guna. Betapa banyak hari ini orang tua yang sudah jompo kita lupakan. Betapa banyak orang tua, ayah dan ibu kita yang saat-saatnya dia membutuhkan bantuan kita, tapi saat itu kita lupakan. Maka oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin di antara kita masih ada kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan orang tua kita. Apakah itu ayah kita, apakah itu ibu kita. Bersimpuh kita di hadapan kakinya, karena sesungguhnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu di telapak kaki para ibu. Maka oleh karena itu kaum muslimin sekalian, inilah keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bagaimana kesolehan daripada Ismail alaihissalam yang ingin disembelih, yang ingin dipotong lehernya, tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada orang tuanya, maka satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahmu, insyaallah menjadi orang-orang yang sabar, sehingga Allah menjadikan keluarga ini keluarga yang dicintai. Sampai hari kiamat pun ketika kita melaksanakan salat, tetap kita mengucapkan nama
hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, yang mesti kita ambil pelajaran, sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Hari ini telah dibuka kembali jalur haji. Orang sudah bisa berhaji ke Makkah, orang sudah mengunjungi Ka'bah, sudah bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah itu, peristiwa ini? Yang bisa kita ambil adalah kita dipertontonkan dan diperlihatkan. Mungkin di antara kita sudah pernah mengalaminya, bahwa kita akan diperlihatkan miniatur Yaumil Mahsyar. Hari ini lebih kurang 1 juta orang berkumpul di satu padang yang namanya Padang Arafah, berkumpul di sana. Kita suatu saat akan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar nantinya. Mulai dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman berkumpul di satu padang mahsyar dalam keadaan tanpa berbusana, sehelai menangkul, tanpa sandal, tanpa memakai alas kaki. Di saat itu kita akan terendam oleh keringat-keringat kita semuanya. Ada yang mungkin selutut, ada yang semata kaki, ada yang terendam, ada yang seleher. Kita akan terendam oleh keringat-keringat kita semuanya. Kita tak tahu berapa lama kita di Yaumil Mahsyar. Apakah 500 tahun? Ataukah 1000 tahun? Atau 1.000.000 tahun? Atau 1.000.000 tahun? Tidak tahu kita berapa lama kita di Yaumil Mahsyar. Tapi hari ini banyak orang yang mengorbankan kehidupan Yaumil Mahsyarnya demi mencari kebahagiaan di dunia ini yang hanya berkisar 60 tahun saja atau 70 tahun saja lama ini. Kita tak tahu berapa lama kita di alam kubur nantinya. Apakah itu 500 tahun sebelum kita dibangkitkan oleh Allah? Apakah 1000 tahun menjelang kita akan dibangkitkan oleh Allah? Kita hendaknya sadar kita diperlihatkan miniatur itu, tapi jarang kali kita menjadikan ini pelajaran buat kita. Suatu saat kita akan dikumpulkan. Mungkin di saat itu kita akan terinjak. Mungkin di saat itu kita dalam keadaan kepanasan. Mungkin di saat itu kita dalam keadaan kesulitan. Di alam kubur yang hanya berkisar, kalau kita ukur mungkin semeter kali 2 meter pada besar ukurannya, sempit. Tapi di antara kita banyak yang mengorbankan kehidupan alam kuburnya demi mencari kebahagiaan di dunia ini yang hanya berkisar 60 tahun atau 70 tahun saja. Kesempatan itu tak akan datang 2 kali. Setelah mati kita nanti apa yang kita mintakan di hadapan Allah? Farji'na na'mal shalihan inna mungkinun. Kembalikan kami ya Allah sedetik saja. Tapi itu tak akan mungkin lagi. Hari ini kita mungkin sibuk dengan mengurus dunia kita, harta kita, kebun sawit luas mungkin, harta kita, anak kita, sibuk kita mengurusi itu semua. Tapi jarang sekali kita sibuk mengurusi kehidupan alam akhirat kita. Tak salah kita punya harta banyak, tak salah kita punya jabatan tinggi, tak salah kita punya martabat yang lebih agung. Tetapi yang perlu kita perhatikan kehidupan akhirat kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Maka oleh karena itu ini yang mesti kita lakukan hari ini kaum muslimin sekalian. Lupa diri. Lupa. Itulah yang mesti kita ingatkan. Karena iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia itu akan semakin dekat dengan yaumil qiyamah kalau seandainya manusia itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan berpaling. Yang lalai-lalai itu buat cuba ingatkan balik. Yang lalai-lalai itu buat cuba luruskan balik. Yang lupa itu buat cuba ingatkan balik. Kalau semakin banyak manusia lupa terhadap hukum Allah, maka semakin dekat dengan hari kiamat. Lupa diri, ingat balik ke Tuhan. Inilah yang mesti kita ingat. Miniatur itu dipertontonkan di televisi, atau yang mungkin sebagian kita sudah pernah mengalami betapa susahnya kita di padang Arafah itu, Bapak Ibu. Susah, keringat terinjak mungkin, atau mungkin ada yang meninggal kecelakaan
mahsyar nantinya. Mulai dari mana Nabi Adam sampai umat akhir zaman dikumpulkan di satu padang dalam keadaan tanpa berbusana, sandal, benang pun tanpa alas kaki. Kalau pikir jorok, oh Bapak Ibu, oh lemah artinya di alam yaumil mahsyar dalam keadaan tanpa berbusana, berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Lemah artinya, no sompek Bapak Ibu. No sompek orang menengok ke kanan, no sompek orang menengok ke kiri, ke depan ke belakang, no sompek Bapak Ibu. Saking susahnya yaumil mahsyar nantinya. Oleh karena itu jangan kita korbankan kehidupan akhirat kita. No tahu tua berapa lama awak ini di dunia. Mungkin berapa waktu yang lalu kita dengar di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah si bulan bin bulan. Suatu saat nama awak lagi yang akan diumumkan di masjid. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Niscaya pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Itu kita yang bisa menjawabnya. Sudah sejauh manakah persiapan kita untuk menghadap hari kiamat nantinya? Itu yang kedua. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga adalah hari ini mungkin kita di masjid ini kita mengorbankan, ada yang berkorban sekitar 12 ekor sapi kita potong pada kesempatan kali ini. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita menyembelih sifat kebinatangan kita. Apa sifat binatang Bapak Ibu? Sifat binatang yang pertama-tama, sifat pertama rakus. Sifat binatang adalah tak merasa cemburu. Sifat binatang adalah nak konyang sendiri. Sifat kebinatangan lupa dengan Allah. Maka oleh karena itu hendaknya pada pagi hari ini yang berkorban ataupun yang tak berkorban, sembelihlah sifat kebinatangan kita. Hari ini banyak orang sikut kanan, sikut kiri. Nak jadi pejabat, sikut kanan, sikut kiri. Suatlah, sogoklah, gratifikasilah, korupsilah, macam-macam lah bentuknya. Ini yang harus kita sembelih, kita hilangkan. Walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Sesungguhnya penduduk neraka itu banyak dari golongan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati tapi tak mau dengar, tak mau berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata tapi tak mau mendengar, melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Diberi telinga tapi tak mau dengar. Olah yakinnya Tuhan Quran, olah yakinnya Tuhan hadis Nabi berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW. Petunjuk hidup itu awak. Tapi penduduk lapas hari ini semakin hari semakin membludak. Narkoba lah, macam-macam kasusnya, korupsi lah, mencuri lah, penjudi lah, macam-macam hari ini perangai manusia hari ini. Petunjuk hidup itu lah ada, tapi tak mau menggunakannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang ternak. Binatang itu karena tak diberi akal, tak bisa dia berpikir. Kita sudah diberi akal, sudah diberi petunjuk hidup, Al-Quran dan Sunnah, kita tak mau. Mengharapkan sesuatu Bapak Ibu. Salat subuh sampai mana ada pesoni? Barulah muncul di hati kita kalau orang memang peduli kepada Allah. Salat subuh selama itu Bapak Ibu. Kita salat subuh mungkin sesak, dua sak mungkin ya Bapak Ibu. Saya bukan marah, tapi merasa risau dengan keadaan umat hari ini. Mengharapkan masuk surga, tapi sholat tinggal. Mengharapkan masuk surga, tapi berkorban tak mau. Lebih cinta dengan dunia daripada akhirat, tak mau berkorban. Alhamdulillah ada peningkatan. Tahun kemarin cuma 7, tahun itu 2 ekor. Ada peningkatan.
Inilah oleh karena itu Bapak Ibu, inilah sifat kebinatangan hari ini mesti kita sirna, mesti kita buang sejauh-jauhnya. Karena sesungguhnya kalau tak melakukan pemikiran terhadap Allah, tidak menggunakan mata untuk melihat, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ulaika kal an'am, mereka sama dengan ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin setiap khutbah ada khutbahnya, ada khotibnya yang berapi-api menyampaikan, ada khotibnya mungkin yang, tapi apapun yang disampaikan terima kalau baik, terima kalau baik. Kurban itu Bapak Ibu asal katanya adalah korban, mendekatkan qarib. Maka bahasa awalnya sahabat qarib, sahabat dekat. Kurban itu bukan hanya menyembelih hewan kurban saja. Kalau tak sanggup dengan itu, bagi siapapun yang sanggup untuk berkurban hari ini, dengan tenaganya, dengan jiwanya, dengan apapun itu, laksanakan. Allah tak menginginkan darah, Allah tak menginginkan daging pada kesempatan kali ini, tapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita, takwa kita. Pada hari ini takwa inilah mungkin kurang dari dia. Awak mungkin risau dengan urusan dunia, anak-anak sekolah lah, anak-anak sepatu baru lah, anak-anak baju baru lah, sibuk dengan urusan dunia, risau dengan urusan dunia, harga sawit pun murah, risau. Tapi ketika harga sawit 3.000, ontok satu. Ketika harga sawit 700, risau satu anak. Apa sebabnya? Di dalam hati ada kegelisahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat itu mungkin kita jadikan pajangan di rumah kita. Ayat ini kita jadikan kaligrafi di rumah kita. Tapi jarang sekali kita memaknai ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki daripada jalan yang tidak diduga-duga, dari sangka-sangka. Tapi jarang kita. Sedikit masalah, oh masalah ekonomi, langsung ke pengadilan agama. Padahal hidup itu dua Bapak Ibu. Diberi ujian kita sabar, diberi nikmat kita syukuri. Tak siap kita, oh sabarku ada batasnya Pak, sabarku ada batasnya. Sabar itu tak ada batasnya. Sampai mati pun kita mesti sabar. Diberi ujian kita sabar, diberi nikmat kita syukuri. Dua itu yang dibawa Bapak Ibu. Karena tak lama kita hidup di dunia ini, 60 tahun atau 70 tahun. Sehingga kita dengan sabar ketika menghadapi ujian, kita dicintai oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim sabar dia 86 tahun baru dapat anak. Ketika dapat anak disuruh pula sembelih pula, disuruh pula meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus, meninggalkan makanan, tidak meninggalkan minuman, tidak meninggalkan dirham dan lain sebagainya. Tapi yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim ketika itu, inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, diletakkannya di baitikal haram, di baitul haram. Merasa aman. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Serahkan. Itu yang mesti kita laksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita mengingatkan kita kembali, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hari ini anak-anak kita, saya merasa risau hari ini. Anak-anak kita mungkin sibuk main HP, sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan main judinya. Memang betul kata Nabi, akan datang satu umatku di akhir zaman nantinya, yastakhilluna al-hirra wal harira wal ma'azif wal khamra wal ma'azif. Akan datang satu umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan judi, menghalalkan al-musik. Ini dah terbukti Bapak Ibu. Zina, kalau nama cewek anak awak risau mungkin mampu.
Oleh karena itu, inilah kerisauan hati hari ini Bapak Ibu. Semoga kita bukanlah termasuk umat akhir zaman. Semoga kita tidak termasuk umat akhir zaman. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, dilindungi dari dilindungi daripada bahaya akhir zaman. Kita berjumpa dengan Dajjal, jangan sampai kita berjumpa dengan hal itu. Oleh karena itu, mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berkorban dimurahkan rezekinya. Kemudian bagi yang belum berkorban, mungkin tahun depan insyaallah diberikan rezeki untuk bisa berkorban. Bagi yang belum haji, semoga bisa berhaji daftar haji. Amin. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita lakukan di dunia ini selagi masih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Mungkin di antara kami ada orang tuanya yang sudah meninggal. Lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Terangkanlah ketika gelap kuburannya, ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam surga, ya Allah.
sehingga kami berharap kami pun berkumpul di surga nanti bersama orang tua kami ya Allah di surga ya Allah. Mungkin di antara kami ada orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah ia ya Allah, berkahilah ya Allah umurnya. Kemudian ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin tanpa tersadar ataupun tidak tersadar kami selalu melaksanakan dosa. Kami mungkin selalu melaksanakan maksiat terhadap-Mu ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa kami ya Allah. Kami memang tak pantas masuk surga ya Allah, tapi kami berharap itu ya Allah. Kami mungkin masuk surga-Mu bukan karena amalan kami. Kami masuk surga-Mu bukanlah karena banyaknya amal ibadah kami, tapi kami masuk surga-Mu karena kasih sayang-Mu ya Allah. Amal kami ini tidak seberapa ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Suburkanlah tanah kami ya Allah, turunkanlah hujan ketika kemarau dan kami membutuhkannya ya Allah. Itu yang kami harapkan, dan berkahilah hidup kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Karena ada doa yang kami harapkan ketika kami jadi tulang belulang nantinya, ketika kami mati nanti adanya buat kami ya Allah. Maka jadikanlah anak dan keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Rabbal Alamin. Terimalah ibadah kurban kami pada tahun ini ya Rabbal Alamin. Terimalah semua persembahan kami, amal ibadah kami untuk-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami mengharapkan kami terhindar dari siksa api neraka ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku lagi ya. Agak tinggi ya. Kita mau kemana? Sapi. Mau foto? Iya nak foto. Ini apa? Merah kan enggak? Yang Yang itu ada wadah.
Iya. Abang buat Iya. di rumah. Iya, di rumah. Dia kena sapi buat abang. Foto akak dia. Idul Adha juga dihilir. Selesai acaranya. Sekarang yaitu acara doa. Ya, saran doa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Bisa ya dong. Nek rekam abang. Bukan ke semua bang. Ah, ke semua. Kan nggak pernah beli semua. Kau ini habis. Siapa dia? Si September. Lebih
سبحان ربك رب العزة
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Baiklah, dengan berakhirnya doa ini maka berakhir pula acara tertib acara sholat hari raya Idul Adha pada tahun ini 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Dan saya di sini sebagai pembawa acara, bila mana ada kesalahan pada kesilapan ini, saya mohon diberi kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh bersama